Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita memulai pengajian kita yang sudah 2 minggu istirahat karena libur semester kemarin. Jadi insya Allah mulai dari hari ini setiap hari Ahad insya Allah akan kita mulai kembali pengajian kita. Salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah sampai yang mana? Apa terakhir? Zikir-zikir saat apa ini berbaring, ya tempat tidur. Yang mana yang terakhir? An Aisyah. Oh, yang 3 kul. Udah selesai itu. Ya. Berarti selanjutnya Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna fi sahihaini an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatahu. 2 ayat, al-ayatani, 2 ayat min akhir suratil Baqarah, dari akhir surah Al-Baqarah. Jadi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Berarti apa? Amanar Rasul, ya, dari ayat amanar Rasulu bima sampai ujung ayat wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sampai ayat itu, 2 ayat terakhir itu, kata Nabi, man qara'a bihima, siapa yang membaca keduanya fi lailatin, pada malam, maksudnya kita baca 2 ayat itu di malam hari, kafatahu, cukuplah baginya. Kafatahu, cukuplah baginya. Ikhtalafal ulama'u fi ma'na kafatahu. Berbeda pendapat ulama tentang makna kafatahu. Apa arti makna kafatahu? Cukup. Apa makna cukup di situ? Faqila, maka dikatakan, atau menurut satu pendapat, makna kafatahu di situ minal afati fi lailatihi, dari segala keburukan pada malamnya. Jadi maksudnya kalau kita baca 2 ayat
akhir surah Al-Baqarah, maka Allah akan cukupkan. Maksudnya cukupkan berarti tak dapat. Tak ada dia dapati keburukan-keburukan pada malam itu. Ya. Jadi tidak ada hal-hal yang buruk akan terjadi padanya pada malam itu. Itu menurut satu pendapat. Waqila, dan menurut pendapat yang lain, kafatahu min qiyami lailatihi. Allah cukupkan dari menghidupkan malamnya. Maksudnya Allah akan cukupkan kita beribadah, pahalanya itu beribadah seperti menghidupkan malam tersebut. Ya, jadi kalau kita baca dua ayat itu, insya Allah Allah cukupkan pahala qiyamul lail untuk kita. Qultu, aku katakan, maksudnya ini pendapat Imam Nawawi. Tadi pendapat yang pertama, dibebaskan dari segala bentuk keburukan pada malam itu. Pendapat yang kedua, pahalanya seperti menghidupkan malamnya. Malam dia baca dua ayat itu. Imam Nawawi berpendapat, qultu, aku berkata, maksudnya pendapat Imam Nawawi, wa yajuzu an yuradal amrani. Boleh yang dimaksud dua perkara tersebut. Maksudnya dapat dua-duanya. Dibebaskan dari segala keburukan dan didapatkan pahala seperti menghidupkan malam tersebut. Ya, itu bagi orang yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap malamnya. Ya. Yang tahajudkan itu aja ya Bu ya, bisa aja ya. Bisa, ya, tapi tidak dikhususkan baca itu. Tapi kalau mau kita baca itu boleh, tidak mengapa. Ya, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lanjut. Kita ada diamalkan itu. Nah, kalau di sini apa? 3 kul, Al-Mulk, Al-Kafirun, ayat kursi. Bisalah ditambah satu lagi, kayaknya panjang. Paling baca dua ayat itu paling 2 menit. Ya, baca amanar rasulu bima unzila ilaihi. Tapi dibacanya sebelum surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun tetap itu bacaan yang terakhir dibaca. Ya. Jadi dibaca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'min. Amalkan mulai dari nanti malam, ya, nanti malam. Ditambah amalan zikir malam kita 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ya. Bisa? Warwaina fi sahihaini, dan kami riwayatkan di dalam kitab 2 sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita mabja'aka, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, berarti mau tidur. Mendatangi tempat tidur berarti kita mau tidur. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Fatawadda wudu'aka lis-shalah. Maka berwuduklah seperti wudukmu mau salat. Jadi kalau kita mau tidur, berwuduklah seperti wuduk mau salat. Kayak mana wuduk mau salat, kayak gitulah kita buat wuduknya. Sama. Setelah itu thumma taji' ala shiqqikal ayman. Shiqqika, ya, shiqqikal ayman. Thumma taji', kemudian berbaringlah ala shiqqika, atas bagian atau lambung atau sebelah kanan, ya, ayman sebelah kanan. Jadi berbaring menggunakan bagian yang sebelah kanan. Berbaringnya menggunakan bagian yang sebelah kanan. Jadi bukan tidurnya terlentang, bukan tidurnya telungkup, tapi tidurnya miring. Merengnya itu yang sebelah bawah adalah bagian kanan. Nah, itu cara tidur yang diajarkan Nabi. Ya, tsumma taji', kemudian berbaringlah ala shiqqikal ayman, atas bagian kanan. Ya, jadi kita tidur yang sebelah bawah bagian kanan, samping kanan ini, ya, samping kanan.
Wa qul, dan bacalah, Allahumma aslamtu nafsi wa fawwadtu amri ilaik. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Ya, sampai situ saja. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan, ya, aku berikan semuanya urusanku ilaik, kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Maksudnya sandarkan kehidupanku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harap dan rasa takut kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, dan tidak ada jalan selamat minka, darimu, illa ilaik, kecuali kepadamu. Jadi kalau mau selamat, ya bukan lari dari Allah, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Ya, berbeda dengan kalau kita jumpa dengan binatang buas, jalan kita ke hutan, jumpa dengan ular, maka cara selamatnya kalau kita tidak melawannya berarti lari. Ya, lari, jangan mendekat. Kalau mendekat habislah. Ya, lari. Tapi kalau kita takut kepada Allah, mau selamat, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa? La malja'a, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, tidak ada tempat selamat, jalan selamat, illa ilaik, kecuali kepada. Kalau dari yang berbahaya ada tempat selamatnya, ada tempat larinya. Kalau kepada Allah, mau kemana kita lari? Mau kemana? Ke laut, laut pun ciptaan Allah, punya Allah. Ke dalam bumi, bumi pun punya Allah. Ke atas langit, langit pun punya Allah. Mau kemana kita lari? La malja'a wa la manja mink. Ya, enggak ada tempat berlindung dan tidak ada jalan selamat. Kecuali kemana? Kepada Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan kepada nabimu yang engkau utus. Nah, itulah dibaca. Kalau dibaca itu wudu sebelum tidur, kemudian tidur dengan menggunakan bagian sebelah kanan, lalu membaca doa ini, fa imitta, apabila engkau mati pada malam itu, mitta 'alal fitrah, kamu mati dalam keadaan suci. Ya, fitrah. Bagaimana fitrah itu? Seperti bayi yang baru dilahirkan. Yaitu fitrah. Bayi yang baru dilahirkan itu fitrah. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahannya. Waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah doa-doa tadi itu akhir yang engkau baca. Bacaan terakhir itulah. Hadza lafzu ihda riwayatil Bukhari, ini adalah lafaz salah satu riwayat Imam Bukhari. Wa baqi riwayatihi wa riwayati Muslim muqaribatun laha. Dan sisa riwayat-riwayat yang lain dan riwayat-riwayat Imam Muslim berdekatan dengannya. Maksudnya banyak riwayat yang membacakan hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, ada sedikit perbedaan tapi tidak banyak perbedaan, ya, hanya beda-beda sedikit saja. Warawaina fi sahih al-Bukhari, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkanku atau menjadikanku wakil. Wakkalani, menjadikanku wakil atau apa ya? Pengganti, penanggung jawab. Jadi Nabi menunjuk Abu Hurairah sebagai penanggung jawab, sebagai wakil dari Nabi kita. Tentang apa? Bihifzi zakati Ramadan,
untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat apa itu? Zakat fitrah. Jadi kan zakat itu diserahkan kepada Nabi. Jadi hasil zakat fitrah itu disuruh Nabi lah Abu Hurairah menjaganya. Kau jaga ini wahai Abu Hurairah, jaga ini zakat fitrah umat Islam ini, jaga. Fa'atani atin, maka pada satu malam datanglah seseorang. Ya, jadi ketika Abu Hurairah menjaga zakat fitrah itu, datanglah seseorang. Faja'ala yahthu minat ta'am, maka dia menjadikan yahthu. Yahthu itu apa ya? Mengambil dengan apanya? Dua tangannya. Misalnya ini beras yang disebut dengan yahthu itu dia ambil beras itu dengan dua tangannya begitu. Apa namanya? Dikawui. Dikawui. Nah, gini kan dikawui. Itu namanya yahthu. Dalam bahasa Arab disebut dengan yahthu. Jadi ketika dijagalah oleh Abu Hurairah zakat fitrah ini, tiba-tiba ada yang datang. Apa dibuat orang yang datang ini? Dia langsung ambil apa itu? Zakat fitrah itu dengan dua telapak tangannya begini. Dia bawa begini. Wa dzakarul hadis, dan dia menyebutkan hadis. Maksudnya hadisnya ini panjang. Ya, panjang, tapi ceritanya begitulah intinya. Ketika Abu Hurairah ini menjaga zakat fitrah itu, ada orang yang mengambil bagian zakat fitrah itu dengan sendirinya, dengan dua tangannya dia ambil begini. Dan itu terjadi bukan sekali, berkali-kali. Kalau dalam satu hadis sampai 3 malam. 3 malam. Dia datang malam ini dia ambil. Datang malam besok dia ambil lagi. Datang malam ketiga dia ambil lagi, berkali-kali, ya. Wa qala fi akhirih, dan dia berkata, dia yang mengambil, fi akhirih, pada akhirnya, pada malam terakhir. Berarti malam-malam udah mau malam takbiran lain, ya. Dia katakan, jadi dia kasih nasihat kepada yang menjaga zakat fitrah ini. Siapa yang menjaga zakat fitrah? Abu Hurairah. Apa kata, kita bilanglah si pencuri, ya. Nah, apa kata si pencuri tadi? Idza awaita ila firashik, kalau kamu berbaring di tempat tidurmu, berarti mau tidur, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi. Jadi yang ngajarin baca ayat kursi sebelum tidur siapa? Si Malik tadi, si pencuri tadi, ya. Ini hadisnya sahih, ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih, ya. Kalau dibaca itu, kata si pencuri ini tadi, fa innahu lan yazala ma'aka minallahi ta'ala hafizun, maka sesungguhnya senantiasalah bersamamu daripada Allah sang pemelihara. Berarti kalau kau baca ayat kursi setiap malamnya, kau akan terpelihara. Enggak akan ada yang menjaga, mengganggumu. Enggak akan ada. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Wala yaqrabuka, dan tidak mendekatimu syaitanun, oleh syaitan, hatta tusbiha, sampai pagi. Enggak akan ada syaitan yang mendekatimu sampai pagi. Jadi setelah itu diceritakanlah oleh Abu Hurairah kepada Nabi, wahai Rasulullah, beberapa malam ini datang orang mengambil zakat fitrah kita. Tapi di akhir pengambilannya dia mengajarkan aku ini. Dia suruh aku baca ayat kursi setiap kali mau tidur. Kalau saya baca itu, katanya, maka kita akan dipelihara dan dijauhkan dari syaitan sampai pagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka, kau benar. Wa huwa kadhub, tapi dia pendusta. Dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Jadi yang mengambil beras tadi itu, kalau beras pada zaman dulu nggak ada beras, berarti kurma atau gandum, ya. Yang mengambil itu adalah syaitan. Jadi di akhirnya itu syaitan yang mengajari. Jadi kata dia, kalau mau nggak diganggu sama syaitan, bacalah ini malam-malam. Bacalah itu. Ya. Ketika disampaikan Abu Hurairah itu, apa kata Nabi? Yang dibilang
bilangnya betul. Betul itu. Betul. Berarti apa? Bacalah ayat kursi setiap mau tidur. Kalau kita baca, kita akan dipelihara, akan dijaga dan dijauhkan dari setan. Itu kata Nabi betul. Shadaqaka. Betul itu. Wa huwa kadzub, tapi dia pendusta. Namanya setan pendusta lah. Ya, namanya setan pasti pendusta. Ya. Akhrajahu Bukhari fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi amalkan itu terus. Ya. Ini salah satu hikmahnya, mengambil ilmu itu dari siapapun boleh, selama yang disampaikannya betul. Terkadang kita karena terlalu fanatik, kita kaum tua, datang ustadz kaum muda, yang disampaikannya itu betul, tapi karena dia kaum muda nggak kita terima. Nah, itu tak boleh. Ya, padahal sama-sama Islam. Kaum tua sama kaum muda Islam atau tidak? Islam, hanya berbeda sudut pandangnya saja dalam segi fikih. Ya. Apalagi yang berbeda jenis. Nah, ini jenisnya berbeda. Ya. Satu manusia, satu setan. Padahal setan itu sudah dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Ya, mal'un. Atau kalau yang sering kita bilang ar-rajim. Ya, yang dirajam. Diharamkan dia masuk ke dalam surga. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu, jika sesuatu itu benar, boleh kita terima. Boleh kita terima. Nah, ini contoh. Yang diajarkannya benar. Boleh kita terima? Boleh. Ya, boleh. Jadi ilmu itu nggak usah dipandang diambil dari siapa. Nggak usah terlalu dipandang. Misalnya ada anak kita ini yang masih sekolah pesantren ini. Dinasihatinya kita. Maksudnya dikasihnya lah pendapat dia bahwasanya yang kita buat itu salah. Jangan kita bilang, kau masih anak baru lahirnya kau. Umurmu baru seumur jagung. Kan? Duluan aku mencicipi garamnya, asinnya dunia ini, gitulah misalnya kan. Gak boleh. Selama yang dia bilang itu benar, ya terima saja. Terima saja. Jadi jangan kita pilih-pilih. Atau misalnya antara buya dengan buya. Satu buya kampung, satu buya yang terkenal, ya, yang viral di kota-kota sana. Buya kampung ini bilang begini. Padahal yang benar yang disampaikan oleh buya kampung tadi. Tapi karena yang kita dengar pertama adalah yang kata buya di kota-kota sana, oh ini buya di kota ini doktor ini, oh ini doktor dia ini buya kampung nggak ada pendetailnya, nggak boleh. Selama yang dibilangnya itu benar, terima. Ya, selama yang dibilangnya itu benar, kita harus terima. Itu salah satu hikmah dari hadis ini ya, salah satu hikmah. Tapi memang nanti kalau penuntut ilmu ada sedikit adabnya di atasnya lagi, ya. Maksudnya adab di atasnya lagi itu kalau sedang menuntut ilmu ada salah satu adab mencari guru. Guru yang mana yang kita pilih? Nah, ini memilih guru, bukan menerima ilmu, berbeda. Jadi misalnya ada guru A dengan guru B. Beliau ini sama-sama mengajarkan Al-Quran. Sama-sama mengajarkan Al-Quran. Guru A, dia hafal Quran. Bagus bacaannya. Guru B tak hafal Quran. Bacaannya biasa-biasa saja. Guru A, dia orang yang taat beribadah. Sholatnya selalu di masjid berjamaah. Guru B nggak pernah ke masjid. Maka ketika kita mau mengantarkan anak kita belajar Al-Quran, ke guru mana kita antar? Ke guru A. Itu dalam pemilihan guru. Dalam pemilihan guru. Berbeda dengan menerima ilmu. Kalau menerima ilmu, siapapun yang menyampaikan, selama yang dia bilang benar, terima. Tapi kalau memilih guru, itu lain. Pilihlah guru yang terbaik. Ya, pilih guru yang terbaik.
Faqala, maka dia berkata, wa qala Utsman bin Haitham, berkata Utsman bin Haitham, haddatsana Auf bin Muhammad bin Sirin, menceritakan kepada kami Auf bin Muhammad bin Sirin. Ini sanad hadisnya ya. Baca cepat saja. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, wa hadza muttasilun, ini bersambung. Fa inna Utsman bin Haitham, maka sesungguhnya Utsman bin Haitham ahadu syuyukhil Bukhari, salah satu dari syekhnya Imam Bukhari, alladzi ruya anhum fi sahihi, yang diriwayatkan dari mereka pada kitab sahihnya. Wa amma qawlu Abi Abdillah Al-Humaidi fil jam'i baina sahihaini, adapun perkataan Abu Abdillah Al-Humaidi pada kitabnya yang bernama Al-Jam'u baina sahihaini. Jadi Imam Abu Humaidi ada menulis kitab, salah satu kitabnya namanya Al-Jam'u baina sahihaini, mengumpulkan di antara dua kitab sahih. Jadi Abu Abdillah Al-Humaidi dia mengumpulkan antara kitab Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Ya. Innal Bukhari akhrajahu ta'liqan. Sesungguhnya Imam Bukhari mengeluarkannya secara ta'liq. Oke, mungkin yang kelas 3 belajar Abi Jamrah, Mukhtasar Abi Jamrah, ada di situ jumpa ta'liqan atau waqala Bukhari, gitu aja. Waqala Bukhari, enggak pakai an Abi Hurairah gitu, enggak. Ada jumpa. Nah, itu namanya ta'liq. Apa yang maksud dengan ta'liq? Ta'liq itu adalah hadfu awwalis sanad, membuang sanad yang pertama. Jadi sanad yang pertamanya dibuang. Sahabat atau tabi'in dibuang, dihapuskan. Itu yang disebut dengan ta'liq, ya. Hadfu awwalis sanad, membuang awal sanad yang pertama. Jadi kalau ada hadis yang dibuang seperti itu di dalam kitab Sahih Bukhari, itu disebut dengan ta'liq. Ya, itu namanya ta'liq. Jadi kata Imam Abu Humaidi, ya, Abu Abdillah Al-Humaidi, hadis ini ta'liq, ya, dita'liq oleh Imam Bukhari. Fa ghairu maqbulun, maka tidak diterima. Fa innal madhhab as-sahih al-mukhtar 'inda al-ulama, maka sesungguhnya madhab yang sahih yang dipilih oleh ulama-ulama kita, walladhi 'alaihi al-muhaqqiqun, dan atas pendapat itu para pentahqiq hadis, ya, orang-orang yang ahli dalam bidang hadis, anna qaul al-Bukhari wa ghairihi, bahwasanya perkataan Imam Bukhari dan selainnya, wa qala fulanun, dan berkata si fulan, mahmulun ala sima'ihi minhu wa ittisalihi idza lam yakun mudallisan wa kana qad laqiyahu, mengandung atau memungkinkan atas mendengarnya darinya. Jadi kalau Imam Bukhari mengatakan wa qala fulan, enggak disebutkan fulan itu siapa. Ya, jadi kalau misalnya Imam Bukhari mengatakan wa qala fulanun, berkata si fulannya nggak disebutkan namanya siapa, itu tetap dianggap Imam Bukhari mendengarnya. Wattisalihi, dan bersambung sanadnya. Idza lam yakun mudallisan, apabila tidak adalah ia mudallis. Mudallis ini nanti salah satu istilah di dalam ilmu hadis, ya. Insyaallah nanti mungkin di kelas 4 kalian akan belajar nama satu pelajaran nanti namanya mustalahul hadis. Ya, istilah-istilah yang dipakai di dalam ilmu hadis. Nanti termasuk mudallis namanya, ya. Nanti kita belajar. Wa kana qad laqiyahu, dan adalah dia menjumpainya. Wa hadza min dalika, dan ini dari itu. Wa innamal mu'allaqu ma asqata al-Bukhari minhu shaykhahu aw aktsara. Yang dimaksud dengan mu'allaq atau ta'liq tadi, apa yang digugurkan oleh Imam Bukhari akan syekhnya, tadi dihilangkan satu sanadnya, satu syekhnya dihilangkan. Au aktsara, atau banyak, lebih dari 1, 2, 3 dan 4 seterusnya. Bi ayyaqula fi mithli hadzal hadis, dengan bahwa seumpama dia mengatakan pada hadis ini wa qala Auf au qala Muhammad bin Sirin wa Abu Hurairah. Ya. Jadi dilompati, tidak berurutan. Ada 1 atau 2 rawi yang
yang dibuang. Allahu a'lam. Wa rawaina fi sunani Abi Daud an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dari Hafsah ummul mukminin. Hafsah ini istri Nabi, ya, putrinya Umar bin Khattab, ya, Hafsah bintu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddi. Ini tambahan yang tadi. Ini cerita istri Nabi. Istri Nabi bercerita. Namanya Hafsah tadi, ya. Kata beliau apa? Apabila Nabi mau tidur, arada an yarquda, dia ingin tidur, wada'a yadahu al-yumna, dia meletakkan tangan kanannya, tangan kanan ini tahta khaddihi, di bawah pipinya. Jadi tadi kayak mana awalnya tidur? Berwudu dulu. Kemudian kedua, meletakkan bagian kanannya di sebelah bawah, tidurnya miring. Baru yang ketiga ini, meletakkan tangan kita ini, terserah mau tangan ini, mau telapak tangan begini, di bawah pipi. Jadi yang menjadi bantalnya tangan. Itu cara tidur Nabi, ya. Karena dulu nggak ada, ya, bantal, wallahu a'lam lah, ya. Kalau Nabi dulu biasanya di atas pelepah kurma saja. Jadi bantalnya adalah tangannya, tangan kanannya. Thumma yaqul, dan dia membaca, Allahumma qini adabak yauma tab'atsu ibadak. Nah, ini pendek, boleh kita amalkan. Tambahkan di dalam doa kita, Allahumma qini adabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma, ya Allah, qini, apa qini? Peliharalah aku. Kalau yang biasa itu kita qina, wa qina, dan peliharalah kami. Ini qini, peliharalah aku. Allahumma qini adabak, peliharalah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu, pada hari engkau membangkitkan, tab'atsu, pada hari engkau membangkitkan ibadat, hamba-hamba. Ya, ini bacaannya. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadat. Dibaca sebelum tidur. Berapa kali? Salasa marrat, 3 kali. Ya. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Dibaca 3 kali. Itu di dalam kitab Sunan Abi Daud. Wa rawahu Tirmidzi, dan kami meriwayatkan akannya oleh Imam Tirmidzi min riwayat Hudzaifah, dari riwayat Hudzaifah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqal, dan dia berkata, haditsun hasanun sahih, hadisnya adalah hadis hasan sahih. Wa rawahu aidan min riwayat Al-Barra bin Azib, dan meriwayatkan dia akannya juga dari riwayat Al-Barra bin Azib, walam yadhkur fiha salasa marrat, tapi tidak ada kata salasa marrat. Jadi hanya baca Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Sekali pun boleh. Nah, ya, sekali saja boleh, tidak mengapa. 3 kali bagus. Ya, kan pendek kan? Bisa dihafal. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Warawaina fi sahih Muslim, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, wa sunani Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, dan dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu idza awa ila firashihi, bahwasanya dia membaca ketika berbaring di tempat tidurnya, Allahumma rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arshil azim, Rabbana wa rabb kulli syai' wa rabb kulli syai', Rabbana wa rabbi wa rabb, Rabbana wa rabb kulli
والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. Artinya, Allahumma rabbis samawati wa rabbil ardh. Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Wa rabbal arsyil azim, Tuhan arasy yang agung. Rabbana, Tuhan kami, ya Tuhan kami. Wa rabba kulli syai', dan Tuhan tiap-tiap sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang membelah. Faliq itu membelah, memecah. Habbi, biji-bijian. Wan nawa, dan tunas. Itu maksudnya kalau kita tanam biji, nanti biji itu akan retak, lalu keluarlah tunasnya. Itu namanya faliqal habbi wan nawa. Ya, itu namanya faliqal habbi wan nawa. Dalam Al-Qur'an pun ada itu. Surah Al-An'am. Ya. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang memecahkan biji-bijian dengan dan nawa, yang tunas-tunas. Yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Dzalikumullah fa anna tufakun. Ya, surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Munzilat Taurat wal Injil wal Quran, yang menurunkan kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli dzi syarr. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan tiap-tiap kejahatan. Anta akhidun bi nasiyatihi, engkau yang mencabut nyawanya dari ubun-ubunnya. Antal awwal falaysa qablaka syai', engkaulah yang pertama, tidak ada yang sebelummu. Ya, ini tentang akidah. Allah itu al-awwal, yang pertama, tidak ada yang sebelumnya. Ya, enggak ada yang mendahului Allah. Dialah yang pertama. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', engkaulah yang terakhir, tidak ada yang sesudahmu. Enggak ada sesudah Allah. Ya. Jadi manusia ini nanti semuanya binasa, hanya Allah lah yang kekal. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', engkaulah yang zahir, maka tidak ada yang di atasmu. Jadi yang disebut dengan zahir, nih, ini nampak nggak? Kapurnya nampak? Nampak ya? Kalau dia begini kan, nampak? Berarti yang zahir yang mana? Ini casing ini lah yang zahir. Jadi Allah itu zahir, falaysa fawqaka syai'. Enggak ada lagi di atasnya. Kalau ada lagi di atasnya berarti enggak nampak Allah, enggak zahir lah Allah. Ya. Jadi Allah itu zahir. Cuman sekarang kita tidak nampak. Sekarang tidak nampak. Kapan nanti nampaknya? Nantilah di akhirat. Ya, nanti di akhirat. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang batin. Nah, kalau batin berarti enggak nampak. Dan tidak ada selainmu sesuatu. Ya. Itulah Allah. Dia zahir, dia batin. Dia yang nampak, dia pula yang enggak nampak. Dia yang pertama, dia yang terakhir. Jadi itulah Allah. Karena begitu hebatnya Allah, lalu kita minta Allah, iqdi 'anna ad-dain. Bayarkanlah hutang. Waghnina minal faqri. Kayakanlah aku dari kefakiran. Minta sama Allah. Kapan? Waktu tidur. Ya, iqdi 'anna ad-dain. Jadi kita kalau ada hutang, minta sama Allah supaya dilunasi. Ya, Allah yang bayar. Allah yang bayar. Iqdi 'anna ad-dain. Bayarlah hutang. Ya, bayarlah hutang. Wa fi riwayat Abi Daud, dan pada riwayat Abu Daud bukan iqdi 'anna. Anna itu kami, tapi ditukar jadi anni. Iqdi 'anni ad-dain. Tunaikanlah atau bayarkanlah hutangku, waghnini minal faqri, dan kayakanlah aku dari kefakiran.
Warwaina bil isnadi sahih, dan kami riwayatkan dengan sanad yang sahih fi sunani Abi Daud dan Nasa'i, pada Sunan Abi Daud dan Sunan An-Nasa'i. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu 'inda madja'ihi, bahwasanya beliau berkata atau membaca saat tidurnya, Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa kalimatikat tammah min syarri ma anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'tham. Allahumma la yuhzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ya, ini sama juga doa-doa apa ya ketika mau tidur. Tapi kalau kita lihat ini doa-doa mau tidur itu biasanya mohon ampun, mohon perlindungan. Satu lagi yang sering diminta oleh Nabi kita saat mau tidur itu masalah hutang. Nah, ini termasuk juga Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'tham. Ya, termasuk juga di sini. Minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Ma'tham, dosa. Warwaina fi sahih Muslim wa sunani Abi Daud wa Tirmidzi, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim dan Sunan Abi Daud dan Tirmidzi. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, adalah beliau apabila berbaring di tempat tidurnya, qal, dia membaca, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafilah wa la muqwi. Ya, jadi ini doa Nabi kita. Segala puji bagi Allah yang at'amana, memberi makan kami, wa saqana, dan memberi minum kami, wa kafana, dan mencukupkan kepada kami, wa awana, dan memberikan tempat tinggal kepada kami. Fakam mimman la kafilah, betapa banyak orang yang tidak mempunyai yang mencukupi dia, wala mu'wi, dan tidak ada tempat tinggalnya. Ya. Jadi ini doa yang dibaca oleh Nabi kita saat mau tidur. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih, berkata Imam Tirmidzi hadis ini hadis hasan sahih. Wa rawaina bil isnadil hasan fi Sunan Abi Daud, dan kami riwayatkan dalam kitab dengan sanad yang hasan pada kitab Sunan Abi Daud. An Abil Azhar. Ya. Azhar atau Azhari? Azhar, enggak pakai iya. Pakai iya, ya. Yang paling bagusnya pakai iya, ya. An Abil Azhari, pakai iya. Kalau di kitab Buya enggak pakai. Wa yuqal, dan dikatakan, ada orang yang menyebutnya bukan Abu Azhari, tapi namanya Abu Zuhair. Ya, Abu Zuhair. Al-Anmari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu min al-lail, apabila beliau mau tidur di malam hari, qal, beliau membaca, bismillah wa wada'tu jambi, Allahumma ighfirli dambi wa akhsi syaitani wa fukka ruhani waj'alni min nabiyil a'la. Dengan menyebut nama Allah, wada'tu jambi, aku letakkan lambungku. Tadi kan kita tidurnya bukan terlentak, bukan telungkup, tapi mereng. Ya, ketika kita mereng berarti kita meletakkan bagian samping kita. Nah, itulah lambung itu. Lambung kita kan bentuknya nggak lurus, bentuknya itu seperti itu. Ya kan? Lambung itu bentuknya seperti itu. Makanya kita letakkan ke sebelah kanan. Allahumma ighfirli dambi, ya Allah ampunkanlah dosaku, wa akhsi syaitani, dan kecewakanlah setanku. Kecewakan setan. Kenapa? Karena ketika seseorang mau tidur, itu malaikat dengan setan berlomba-lomba mendekati kita. Setan dengan malaikat berlomba-lomba mendekati orang yang tidur. Yang malaikat membisikkan, ayo akhiri malam ini dengan baik. Bagaimana maksudnya akhiri malam ini dengan baik? Bacalah zikir-zikir, bacalah doa, minta ampunlah. Kalau yang setan bilang, oh enggak, akhiri malam ini dengan buruk. Ngapain? Cerita-cerita, menggosip sambil tidur kan? Macam-macam lah. Itu berebutlah mereka. Kalau yang terakhir kita lakukan baca zikir,
jagain kita malaikat. Malaikat lah yang jagain kita. Tapi kalau yang terakhir kita buat itu adalah hal yang tidak baik, berarti yang menjagai kita malam itu setan. Tidurlah nak, tidurlah. Makanya subuh pun kesiangan. Kenapa yang jaganya? Setan. Ya? Jadi doa ini wa akhsi syaitani, kecewakanlah setanku. Maksudnya apa? Supaya setan itu pergi, kecewa dia. Enggak, aku malam ini yang menjaganya. Ya, karena setiap manusia itu ada malaikat, ada setan yang mengawalnya, yang menjaganya. Ya. Wa fukka ruhani, dan lepaskanlah tawananku. Wa fukka ruhani, rihani pokoknya, rihani, rohani. Lepaskanlah tawanan, sandra, ya, sandra. Waj'alni fin nadiyil a'la, dan jadikanlah aku pada golongan yang tinggi. Nadi, golongan, al-a'la yang tinggi. An-nadi bi fathin nun wa kasrid dal wa tasydidil ya. Cara baca nadi itu nunnya berbaris fathah, dalnya kasrah, dan ya-nya dibaca tasydid. Artinya kelompok. Ya, kelompok. Ini berarti maksudnya malaikat. Yang nadiyil a'la maksudnya adalah malaikat. وروينا عن الإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث. Kami riwayatkan dari Imam Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin Khattab Al-Khattabi rahimahullah, pada tafsir hadis ini, qal, dia berkata, an-nadi, yang disebut dengan an-nadi, al-qaumul mujtami'una fi majlisin, kelompok manusia atau kelompok yang berkumpul di satu majlis. Wa mithlahun nadi, begitu juga dengan makna an-nadi. Wa jam'uhu, jamaknya andiyah. Ya, jamaknya adalah andiyah. Qala yuridu bin nadiyil a'la, dia berkata yang dimaksud dengan nadiyil a'la al-mala'ul a'la minal malaikah, kelompok yang mulia dari golongan malaikat. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Naufal al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dari Naufal al-Ashja'i radhiyallahu anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra qul ya ayyuhal kafirun, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha, kemudian tidurlah setelah membacanya. Fa innaha bara'atun minasyirki, maka sesungguhnya itu pelepasan dari sifat syirik atau pembebasan dari sifat syirik. Jadi kalau kita mau dibebaskan dari sifat syirik, maka bacalah surah Al-Kafirun sebelum tidur. Ya, baca surah Al-Kafirun sebelum tidur. Dan itulah yang terakhir kita baca. Kan karena hadisnya wanam ala khatimatiha, tidurlah setelah membacanya. Ya. Jadi kan itu yang terakhir kita baca. Kalau kita baca itu, insya Allah Allah akan bersihkan dari hati kita sifat syirik, ya, sifat syirik, bersih dari hati kita. Wa fi musnad Abi Ya'la al-Mawsili, dan dalam kitab Musnad Abi Ya'la al-Mawsili, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ala adullukum ala kalimatin tunjikum minal isyraki billahi azza wa jalla, maukah kamu aku tunjukkan kalimat yang menyelamatkanmu dari syirik kepada Allah? Mau enggak aku ajari, kata Nabi. Kalimat ini kalau kalian baca, maka kalian akan terbebas dari sifat syirik. Karena syirik ini kalau ada di hati kita, maka tidak boleh masuk surga. Kenapa? Karena Allah tidak mengampuni sifat syirik. Ya, perbuatan syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Jadi makanya kita berupaya untuk membersihkan syirik dari hati kita. Salah satunya adalah taqra'una, kamu membaca qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir inda manamikum, saat mau tidur. Ya, jadi mulai nanti malam bacalah
Kalau anak-anak kita di sini sudah memang itulah amalannya. Ya, baca salah satu zikir malam mereka adalah membaca surah Al-Kafirun. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak juga bacalah surah Al-Kafirun. Pendeknya, enggak panjang-panjang, ya. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u al-musabbihati qabla an yarquda. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca al-musabbihat. Musabbihat itu berarti surah-surah yang dimulai dengan kata tasbih. Ya, surah-surah yang dimulai dengan kata tasbih. Kata tasbih itu ada kalanya subhana, ada kalanya yusabbihu, ada kalanya sabbaha, ada kalanya sabbih. Jadi semua surah yang diawali dengan kata tasbih ini disebut dengan surah Al-Musabbihat. Namanya surah Al-Musabbihat. Jadi Nabi kita kalau dia mau tidur, beliau membaca surah-surah Al-Musabbihat. Semuanya punya, wallahu a'lam. Pilih aja lah salah satu dari surah Al-Musabbihat. Hadis qala Tirmidzi haditsun hasan. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa rawaina an Aisyah radhiyallahu anha, kami riwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanamu hatta yaqra, tidak beliau tidur sehingga beliau membaca Bani Israil. Surah Bani Israil. Berarti surah Bani Israil surah apa? Surah Al-Isra, ya. Apa awalnya? Subhanalladzi, itu musabbihat. Ya. Waz-Zumar, dan surah Az-Zumar. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan. Wa rawaina bil isnad sahih, dan kami riwayatkan dengan sanad yang sahih fi Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abi Dawud. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza akhadha madja'ahu. Adalah Nabi kita membaca saat beliau mau tidur, alhamdulillahilladzi kafani wa awani wa at'amani wa saqani walladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa ajzal alhamdulillahi ala kulli hal Allahumma rabba kulli syai'in wa malikah wa ilaha kulli syai'in a'udzu bika minan nar. Doanya juga, ya. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi, dan kami riwayatkan dalam kitab Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi, siapa-siapa yang membaca saat berbaring di tempat tidurnya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat, 3 kali. Siapa-siapa yang membaca istighfar itu 3 kali mau tidur, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak zabadil bahri, buih di lautan. Wa in kanat adadan nujumi, walaupun dosanya itu sebanyak bintang, adadin nujum, ya, sejumlah bilangan bintang. Berapa jumlah bintang? Enggak tahu. Walaupun sebanyak itu dosa kita, Allah ampunkan. Wa in kanat adadi ramli alijin, walaupun sebanyak pasir alij. Alij ini salah satu nama gurun di negara Arab sana, di bagian Arab sana ada namanya gurun alij. Di situ termasuk, kalau gurun pasti banyak pasirnya. Sebanyak pasir di gurun itu pun dosa kita, kalau kita baca istighfar 3 kali sebelum tidur, maka Allah akan ampunkan. Wa in kana adada ayyamid dunya, walaupun sebanyak jumlah hari dunia. Berapa hari dunia?
Nggak tahu ya. Yang kita tahu 1 tahun kurang lebih 360 hari. Itu 1 tahun. Sekarang sudah 2025 dari Nabi Adam. Bukan 2025 itu bukan dari Nabi Adam. Dari mana? Dari Nabi Isa. Dari Nabi Isa ke Nabi Adam berapa ribu tahun lagi? Nggak kita tahu jumlahnya. Walaupun sebanyak itu, kalau kita baca 3 kali Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita baca 3 kali, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita tersebut. Wa rawaina fi Sunan Abi Daud wa ghairihi bi isnadin sahih, dan kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih. An rajulin min aslama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki dari kabilah Aslam. Aslam itu nama satu kabilah, nama satu suku. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, kuntu jalisan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun min ashabihi, maka datang seorang laki-laki dari sahabat Nabi. Faqala, maka laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, ludightu al-lailat. Ya Rasulullah, aku disengat malam ini. Disengat berarti digigit oleh hewan yang berbisa. Ya. Aku malam ini disengat ya Rasulullah. Falam anam hatta asbah. Maka aku tidak bisa tidur sampai pagi. Sampai pagi nggak bisa tidur karena disengat. Qala, Nabi bertanya, "Mada? Apa yang menyengat? Apa yang menggigitmu?" Qala, aqrab. Laki-laki tadi menjawab, aqrab. Apa aqrab? Kalajengking. Jadi dia disengat kalajengking malam itu, saking sakitnya nggak bisa tidur 1 malam sampai pagi. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah. Qala, maka Nabi mengatakan, amma innaka law qulta. Ama ya, bukan amma. Ama innaka law qulta hina amsayta. Kalaulah kamu membaca saat sore-sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kamu baca itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya, kita baca itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa lam yadurraka syai'un. Tidak akan memberikan mudarat kepadamu sesuatu. Maksudnya tidak akan digigit kalajengking. Ini sudah kita pelajari sebelum waktu baca zikir pagi dan petangnya. Nah, ini pun sama juga. Ya, jadi kalau ada orang mengadu kepada kita kayak gitu, kasih tahu ini. Insyaallah ta'ala. Banyak lagi sampai habis waktu. Banyak lagi. Sekali lagi ya, waraina aidan fi Sunan Abi Daud wa ghairihi, dan kami riwayatkan juga di dalam kitab Sunan Abi Daud dan selainnya, min riwayat Abi Hurairah, dari riwayat Abu Hurairah, wa qad taqaddama riwayatuna lahu, dan telah terdahulu riwayat kami baginya. An sahih Muslim, dari sahih Muslim, fi bab ma yuqalu 'inda shabahi wal masa, pada bab apa-apa yang dibaca saat pagi dan petang, sudah terdahulu ya. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam awsa rajulan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada seorang laki-laki. Ini nasihat Nabi kepada seorang laki-laki. Idza akhadha maj'ahu, apabila dia mengambil tempat tidurnya, maksudnya mau tidur, an yaqra'a suratal hasyri, hendaklah dia membaca surah Al-Hasyri. Surah Al-Hasyri termasuk surah Musabbihat juga. Ya. Surah Al-Hasyri itu termasuk surah Musabbihat. Apa awal surah Al-Hasyri?
Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, dimulai dengan kata sabbaha, ya, sabbaha. Jadi Nabi memberi wasiat kepada seorang laki-laki untuk membaca surah Al-Hasyr kalau dia mau tidur. Ya, surah Al-Hasyr termasuk salah satu dari surah Al-Musabbihat, ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Apa fadilahnya? Wa qala, dan beliau bersabda, in mitta syahidan. Kalau kau mati malam ini setelah baca surah Al-Hasyr ini, misalnya kau mati mitta syahidan, kau mati dalam keadaan syahid. Nah, jadi kalau mau dapat pahala syahid, syahid itu pahalanya apa kata Nabi? Nggak ada pahalanya kecuali surga, balasannya adalah surga. Ya. Kalau kau matimu akan mati syahid. Atau qala min ahli jannah, atau kamu akan masuk dalam golongan ahli surga, ahli jannah. Ya, bacalah itu surah Al-Hasyr. Enggak panjang. Ya, enggak panjang surah ini. Bacalah. Jadi di samping surah Al-Mulk boleh juga dibaca surah Al-Hasyr. Warwaya fi sahih Muslim, dan kami riwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu amara rajulan idza akhadha maj'ahu ay yaqul, bahwa Nabi memerintahkan kepada seorang laki-laki apabila dia mau tidur bahwa dia membaca an yaqul, bahwa dia membaca Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke lah, masih banyak lagi tak tertiap. Tadi gue rencananya mau menghabiskan bab mau tidur ini. Kita habiskan minggu depan lah insyaallah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tanya Bu ya. Lah itu oke Bu, yang kadang pertama tidur dan bisa mereng tuh nyos. Setelah itu banyak nu sakit ngelampai itu besar ya. Aduh, itu kan adab. Tidur ke sebelah kanan itu adalah adab. Ya. Kalau nggak kita buat seperti itu nggak apa-apa. Itu sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi. Jadi kalau kita tidurnya nggak seperti itu, tidak apa-apa. Kalau mengikuti sunnah Nabi, kita ikuti seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita tidak mampu, tidak tahan? Ya, jangankan yang adab sunnah seperti itu, yang berdiri di dalam sholat, berdiri itu adalah rukun. Kalau kita tidak mampu, nggak apa-apa nggak berdiri. Nah, sama juga tidur begitu juga. Kita upayakan tidur sebelah kanan, ternyata nggak mampu. Lalu kita nggak kayak gitu cara tidurnya, Bu ya. Tidur dengan cara yang kita mampu, boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Satu oke Bu yang kita hilang tinggi. Baik, itulah kurang lebih. Iya. Tapi kalau HP coba Quran, elok juga. Ya, ada lagi? Habis ya? Oke, insyaallah kita sambung minggu depan. Masih tentang zikir saat mau tidur ya. Zikir saat mau tidur insyaallah kita selesaikan minggu depan. Warwaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima fil asanid as-sahihati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.